Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam penyampaian materi pembelajaran. Pada kesempatan ini saya Rizky Nugraha akan menyampaikan tentang materi tiristor triad. Apa itu triad? Triad kepanjangan dari Triode for Alternating Current, yaitu perangkat semikonduktor yang mempunyai 3 terminal, di mana komponen ini digunakan sebagai pengendali arus listrik bolak-balik. Kenapa triad merupakan bidirectional triode tiristor? Komponen tiristor dibagi 2. Yang pertama ada komponen bidirectional, yang kedua ada unidirectional. Di mana di dalam komponen tiristor bidirectional dia memiliki kemampuan mengalirkan arus listrik kedua arah. Contohnya yaitu komponen triad dan diad. Tetapi untuk yang tiristor unidirectional, komponen ini hanya dapat mengalirkan arus listrik ke satu arah saja. Contohnya komponen SCR, GTO, atau IGBT. Simbol tiristor. Simbol tiristor ini terdiri dari 3 buah terminal, di mana terminal yang pertama dikenal dengan MT atau main terminal. Main terminal 1, dan ada kaki kedua main terminal 2. Dan yang ketiga adalah kaki gate. Di mana dilihat dari simbol ini, sebuah triad sama dengan 2 buah SCR yang disusun dan disambungkan secara paralel yang berlawanan arah. Berikut adalah rangkaian ekuivalen dari sebuah triad, di mana di sini kita bisa melihat seolah-olah triad ini adalah 2 buah SCR yang dipasang paralel terbalik, di mana terminal gate dari 2 buah SCR dihubungkan bersama menjadi satu. Struktur triad bisa kita lihat dalam gambar struktur ini. Triad merupakan komponen elektronik yang terdiri dari 4 lapisan semikonduktor, di mana mempunyai 2 struktur. Yang pertama strukturnya PNPN, dan yang kedua strukturnya adalah NPNP. Dari 2 buah struktur ini terdiri dari 2 terminal, main terminal 1, main terminal 2, dan 1 terminal gate. Operasi komponen triad. Triad dapat dinyalakan yaitu dengan menerapkan tegangan pada gerbang atau gate yang lebih tinggi dan pulsa gerbangnya sekitar 35 mikrodetik. Jadi di sini si triad ini bisa dioperasikan dengan memberikan tegangan trigger dengan 35 mikrodetik saja, maka bisa mengaktifkan sebuah triad, di mana trigger dari gate triad ini yaitu ketika tegangan lebih kecil dari tegangan breakover, sehingga dapat digunakan untuk metode pemicu gerbang atau gate untuk menyalakan komponen triad. Ada 4 metode pengoperasian dari komponen triad.
Yang pertama yaitu mode operasi kuadran 1 positif. Hal ini bisa dilakukan ketika main terminal mendapatkan positif dan kaki gate mendapatkan tegangan positif juga. Pada mode operasi kuadran 1 positif, arah arus yang mengalir adalah dari main terminal 2 ke main terminal 1, di mana struktur yang dilalui yaitu dari P1 ke N1 yaitu dengan menggunakan forward bias, sedangkan dari N1 ke P2 menggunakan reverse bias, dan dari P2 ke N2 menggunakan forward bias. Mode operasi yang kedua yaitu dengan memberikan tegangan positif pada MT2 dan tegangan negatif pada gate. Pada mode operasi 2 ini, aliran arus sama seperti pada operasi yang pertama, yaitu arus mengalir dari MT2 ke MT1, di mana arus mengalir dari semikonduktor P1 ke N1 dengan forward bias, kemudian dari N1 ke P2 dengan reverse bias. Nah, di sini yang membedakannya yaitu dari P2 ke N3 dengan forward bias. Mode operasi yang ketiga yaitu di mana MT2 mendapatkan tegangan negatif dan gate mendapatkan tegangan negatif juga. Pada mode operasi 3 ini berbeda dengan mode operasi 1 dan 2, di mana aliran arus mengalir dari MT1 ke MT2. Aliran arus ini melalui P2 N1 dengan forward bias, kemudian N1 ke P1 dengan reverse bias, dan terakhir dari P1 ke N4 dengan forward bias. Mode operasi yang keempat yaitu dengan memberikan MT2 tegangan negatif dan gate mendapatkan tegangan positif. Pada mode operasi yang keempat ini, aliran arusnya sama seperti pada mode operasi yang ketiga, yaitu dari MT1 ke MT2, yaitu arus melalui semikonduktor P1 ke N1 dengan forward bias, kemudian dari N1 ke P1 dengan reverse bias, dan terakhir dari P1 ke N4 dengan forward bias. Nah, kita bisa melihat dari karakteristik triak berikut ini. Dari mode pengoperasian 1 dan 2, dia berada di kuadran pertama, dan untuk mode pengoperasian ketiga dan keempat yaitu berada di kuadran ketiga. Kita bisa dilihat di sini dari kurva yang terbentuk sama hanya seperti pada dioda, di mana arus bisa mengalir bisa dari kuadran ketiga ke kuadran ke-1, di mana di sini triak ini bisa diaktifkan dengan memberikan gerbang picu atau tegangan trigger pada gate, atau juga bisa memberikan tegangan break over, baik itu untuk PBO positif maupun untuk PBO negatif, sehingga triak bisa mengalirkan arus baik itu dari MT1 ke MT2 ataupun dari MT2 ke MT1, tergantung dari pemberian polaritas
MT2 dan gate sesuai dengan apa yang tadi dibahas pada mode pengoperasian. Dari mode pengoperasian 1, 2, 3, dan 4 yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Aplikasi dari Triac, di mana Triac ini banyak digunakan untuk saklar kontrol daya sistem AC. Jadi dengan beban yang cukup besar, misalnya kita lihat di sini ada 2 buah rangkaian aplikasi dengan beban lampu 100 watt, sehingga kita bisa menyalakan lampu tersebut. Untuk rangkaian saklar Triac nomor 1, Triac diaktifkan dengan memberikan tegangan trigger di gate dengan tegangan DC. Dan untuk rangkaian saklar Triac nomor 2, kita bisa lihat di mana di sini tegangan gate-nya menggunakan tegangan AC, sehingga dengan kita meng-on-kan SW1 baik di rangkaian saklar nomor 1 atau rangkaian saklar nomor 2, maka lampu beban akan menyala. Demikianlah paparan materi pembelajaran tentang tiristor Triac. Mudah-mudahan dari apa yang Bapak sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat, khususnya untuk pengaplikasian dalam pengendalian dengan menggunakan komponen tiristor Triac. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.